Cerita ini dimulai jauh jutaan tahun yang lalu. Di luar angkasa, jauh sebelum bumi diisi oleh bangsa manusia, semesta ini dihuni oleh ribuan makhluk-makhluk yang menguasai luar angkasa. Namun, ada dua bangsa makhluk yang sangat kuat yang mampu mendominasi semesta ini, yaitu bangsa kecoa dan bangsa nyamuk. Mereka adalah dua kekuatan yang saling bersaing yang telah lama terlibat dalam perang besar luar angkasa yang tidak berkesudahan. Bangsa kecoa dikenal sebagai makhluk yang tangguh dan tidak mudah mati dan mampu menghancurkan lawannya seketika dengan kekuatannya. Sementara bangsa nyamuk memiliki kemampuan bergerak dan terbang yang sangat gesit, menyedot energi dari makhluk-makhluk lain dan merupakan pembunuh berdarah dingin. Di tengah-tengah perang yang memporak-porandakan bintang-bintang, seorang prajurit kecoa bernama Agam menemukan dirinya terjebak dalam pertempuran yang dahsyat. Agam adalah salah satu pejuang terbaik bangsa kecoa. Dia terkenal dengan ketangkasannya dan keberaniannya yang luar biasa. Namun, dalam sebuah serangan mendadak, pesawat tempurnya tertembak, mengalami turbulensi, kemudian jatuh ke sebuah planet yang asing. Pesawat tempur yang digunakan Agam jatuh ke dalam hutan dan mengalami kerusakan berat. Namun, dia berhasil selamat. Dia keluar dari pesawat dan mencoba untuk pergi menjelajahi sekitar. Sekian lama dia menjelajah, dia terkagum dengan keindahan planet itu dan mencoba menelusurinya lebih dalam. Dalam sekian lama menelusuri hutan, akhirnya dia menemukan sebuah sungai yang indah. Agam mencoba mengistirahatkan tubuhnya yang lelah di tepi sungai tersebut. Sangat disayangkan, tiba-tiba ada serangan mendadak dari belakang dan Agam dengan refleksnya yang terlatih berhasil menghindar dari serangan itu. Perkelahian pun tak terelakkan. Ternyata ada penghuni lain di planet itu yang mencoba menyerang Agam. Seseorang itu menggunakan helm tempur dan pedang yang menyala. Agam dengan cekatan menghindari setiap serangan yang dilancarkan olehnya. Dan pada akhirnya, Agam berhasil mengunci pergerakan penyerang itu. Dan setelah helm tempurnya dibuka, ternyata dia adalah seorang prajurit wanita dari bangsa nyamuk yang juga terjebak di planet itu. Agam pun melepaskan wanita itu. Singkat cerita, mereka menyudahi pertikaiannya, dan mereka mulai bercerita alasan mengapa mereka terdampar di planet itu. Wanita dari bangsa nyamuk tersebut bernama Hara. Dia adalah seorang prajurit perang wanita terhebat dari bangsanya. Namun, sebenarnya dia sudah sangat lelah dengan peperangan panjang ini dan ingin menyudahinya saja. Mendengar ideologi Hara, ternyata apa yang dirasakan oleh Hara sama dengan yang dipikirkan oleh Agam. Dia pun sudah sangat lelah dengan peperangan panjang ini. Karena alasan perang hanya tentang menunjukkan siapa bangsa yang terkuat saja, dan harus mengorbankan keluarga serta ribuan rakyatnya yang tidak berdosa. Hara pun mulai menceritakan dirinya. Dia bercerita bahwa dia adalah komandan pasukan dari bangsa nyamuk yang sudah memenangkan banyak peperangan. Karena dia sudah lelah dengan peperangan ini, dia mencoba mengajukan kepada petinggi pemerintahan untuk menyudahi perang ini. Namun hal itu ditolak, dan dia dianggap sebagai pengkhianat bangsanya dan harus dieksekusi. Namun dia berhasil kabur setelah dikejar oleh pasukan-pasukan dari bangsanya dan terdampar di planet asing ini 2 hari yang lalu. Akhirnya mereka berdua semakin akrab dan mencoba untuk menelusuri planet asing itu bersama. Seiring waktu, hubungan antara Agam dan Hara semakin dekat. Mereka mulai saling memahami satu sama lain, melampaui kebencian dan dendam yang telah diwariskan oleh bangsa mereka. Agam mulai melihat dunia dari sudut pandang Hara,
dan Hara merasakan beban perang yang sama seperti yang dirasakan Agam. Perlahan, cinta tumbuh di antara mereka, sebuah cinta yang terlarang dan berbahaya di tengah peperangan besar ini. Aku jatuh cinta saat kau. Namun mereka siap dengan semua konsekuensi. Setelah sekian lama, di tengah kebersamaan mereka, Hara mengandung anak-anak dari hasil cinta mereka. Anak-anak itu bukan kecoa, bukan pula nyamuk. Mereka adalah suatu spesies yang baru, perpaduan dari DNA dua bangsa yang sangat berbeda. Agam dan Hara memutuskan untuk menjauhkan diri dari perang, untuk membesarkan anak-anak mereka. Di planet yang tenang inilah, jauh dari medan perang yang kemudian disebut sebagai planet bumi. Di sini, mereka membesarkan anak-anak mereka yang kemudian dikenal sebagai manusia, perpaduan antara DNA nyamuk dan kecoa. Manusia memiliki ketahanan dari bangsa kecoa dan kecerdikan serta kelincahan dari bangsa nyamuk. Namun, meskipun hidup damai, ancaman dari asal-usul mereka selalu mengintai. Anak-anak mereka tumbuh dewasa di bumi dan menjadi penghuni bumi suatu hari nanti, yang akan memimpin di planet bumi. Singkat cerita, pesawat tempur milik Agam mampu diperbaiki dengan mengandalkan suku cadang dari pesawat Hara yang masih aktif. Tidak lama kemudian, bangsa kecoa mengetahui keberadaan Agam. Mereka tahu kalau Agam telah berkhianat dengan menjalin hubungan terlarang dengan wanita dari bangsa nyamuk dan tinggal di suatu planet bernama Bumi. Setelah itu, bangsa kecoa mengirim pasukannya untuk menangkap Agam di bumi dan membunuh Hara. Namun, mereka tidak pernah mengetahui kalau Agam dan Hara sudah memiliki beberapa keturunan terlarang. Agam dan Hara tahu bahwa mereka tidak dapat melawan kekuatan bangsa kecoa ini. Mereka memutuskan untuk mengorbankan diri demi menyelamatkan anak-anak mereka. Mereka memilih untuk bertempur di luar angkasa yang jauh dari bumi. Dalam pertempuran terakhir yang heroik, Agam dan Hara berjuang dengan segenap kekuatan mereka untuk memberi waktu bagi anak-anak mereka untuk melarikan diri dan bersembunyi di pelosok-pelosok bumi. Agam dan Hara akhirnya tewas di tangan pasukan kecoa. Kehilangan orang tua mereka, anak-anak ini terpaksa tumbuh dewasa di dunia yang baru. Mereka belajar untuk beradaptasi dan berkembang biak, menjadi penghuni utama di bumi. Namun, kenangan tentang pengorbanan orang tua mereka selalu hidup dalam diri mereka, mengajarkan mereka tentang cinta, pengorbanan, dan pentingnya perdamaian. Generasi demi generasi, manusia berkembang menjadi spesies yang mendominasi planet ini. Namun, dalam jiwa mereka selalu ada perasaan bahwa mereka bukan berasal dari sini. Mereka adalah makhluk yang lahir dari cinta yang terlarang, dari pengkhianatan terhadap bangsa yang lebih besar. Dan meskipun manusia telah lama melupakan asal-usul mereka, perang antara kecoa dan nyamuk masih terus berlanjut di luar angkasa. Namun, manusia terus berkembang, menciptakan peradaban dan teknologi yang akhirnya memungkinkan mereka untuk menjelajahi bintang-bintang. Mereka tanpa sadar kembali mendekati asal-usul mereka dan mengetahui bahwa di luar sana, dua bangsa yang besar mengancam untuk menghancurkan mereka. Tapi, di tengah ancaman yang terus mendekat, ada harapan. Agam dan Hara dalam pengorbanan terakhir mereka telah meninggalkan pesan kepada anak-anak mereka bahwa hanya dengan persatuan dan cinta mereka dapat mengatasi perpecahan yang diciptakan oleh perang.
Pesan ini tertanam dalam DNA manusia, dan suatu hari mereka mungkin akan menemukannya dan menyadari kekuatan sejati yang mereka warisi. Dan ketika hari itu tiba, manusia mungkin tidak lagi menjadi pengkhianat, tetapi justru menjadi penyelamat yang akan menghentikan perang yang telah berlangsung selama berabad-abad. Hingga saat itu, mereka terus berkembang, tanpa mengetahui bahwa takdir besar menunggu mereka di antara bintang-bintang. Sampai akhirnya, ada pasukan dari bangsa nyamuk yang mencoba meneliti di bumi dan ternyata menemukan spesies baru. Spesies itu tidak lain adalah hasil persilangan haram antara bangsa kecoa dan bangsa nyamuk. Berita ini dengan cepat sampai kepada kedua pemimpin bangsa-bangsa besar di sana, dan akhirnya mengutus pasukan pembantai dari kedua bangsa itu. Di sisi lain, manusia terus mengembangkan teknologi mereka tanpa menyadari bahwa di luar angkasa, dua bangsa yang kuat masih mengawasi mereka. Namun, takdir memiliki rencana lain. Dalam upaya manusia untuk melindungi diri dari ancaman serangga di bumi, mereka tanpa sengaja menemukan senjata yang tidak hanya efektif di planet ini, tapi juga memiliki potensi untuk melumpuhkan bangsa nyamuk dan bangsa kecoa di luar angkasa. Penemuan itu adalah alat semprot serangga, yang awalnya diciptakan untuk membasmi serangga kecil di rumah-rumah manusia. Namun, ketika para ilmuwan mempelajari lebih lanjut, mereka menemukan bahwa formula kimia dalam alat semprot ini memiliki efek yang sangat merusak pada sistem biologis kedua bangsa luar angkasa tersebut. Ini bukan sekedar alat rumah tangga biasa. Ini adalah senjata yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan di semesta. Dengan pengetahuan ini, para pemimpin manusia dihadapkan pada dilema besar. Di satu sisi, mereka memiliki kekuatan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama berabad-abad dan membebaskan diri dari ancaman yang terus mengintai. Di sisi lain, mereka sadar bahwa menggunakan senjata ini dapat menyebabkan kehancuran besar dan mungkin melenyapkan seluruh spesies yang telah bertikai sejak lama. Namun, bangsa kecoa dan nyamuk tidak memberikan pilihan. Mereka semakin mendekat ke bumi, berencana untuk menghabisi manusia sekali dan untuk selamanya. Di bawah ancaman kepunahan, manusia akhirnya memutuskan untuk menggunakan alat semprot serangga sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan diri. Ketika perang besar di luar angkasa akhirnya tiba di ambang bumi, manusia mengaktifkan senjata mereka. Gelombang semprotan kimia yang kuat menghantam pasukan nyamuk dan kecoa, melumpuhkan mereka dalam hitungan detik. Mengetahui pasukan mereka dikalahkan dengan mudah, bangsa kecoa dan bangsa nyamuk mengirimkan kembali pasukannya dengan jumlah yang besar. Namun, usaha mereka tetap sia-sia, hingga pada akhirnya tidak tersisa sedikit pun spesies dari kedua bangsa itu. Dengan senjata ini, manusia berhasil menghentikan invasi besar-besaran dan memastikan kelangsungan hidup mereka. Tapi, di balik kemenangan ini, mereka menyadari bahwa kekuatan yang mereka miliki harus digunakan dengan bijak. Karena dengan senjata itu, mereka memegang nasib seluruh galaksi di tangan mereka. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan tunggu cerita selanjutnya. Ooh.